Namaku Dira, dan ini bukan cerita yang mudah untuk kuceritakan. Tapi mungkin ini satu-satunya cara agar orang-orang tahu bahwa Wewe Gombel itu nyata. Kejadian ini bermula saat aku pulang kampung ke rumah nenek di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Aku datang bersama kakakku dan keponakanku, Raka, anak lelaki berusia 7 tahun yang ceria dan sangat aktif. Raka sangat suka bermain, apalagi di tempat terbuka seperti halaman belakang rumah nenek yang luas dan dikelilingi pohon-pohon besar. Hari itu, sekitar pukul 4 sore, Raka bermain sendiri di halaman. Aku sempat melihatnya tertawa-tawa sambil mengejar kupu-kupu, lalu masuk ke semak kecil di dekat pagar kayu yang berbatasan langsung dengan hutan. Aku pikir dia hanya bermain seperti biasa, tapi saat matahari mulai turun dan senja menggelap, Raka belum juga kembali. Kakakku mulai gelisah. Kami memanggil-manggil namanya, mencari di seluruh sudut rumah, tapi tidak ada jawaban. Kami pikir mungkin dia tidur di kamar atau bersembunyi. Tapi rumah nenek tidak terlalu besar. Setengah jam mencari, firasat buruk mulai muncul. Aku keluar rumah, menyusuri halaman belakang. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki kecil yang samar, berwarna kecoklatan, seperti bekas lumpur. Jejak itu mengarah ke pagar kayu yang membatasi halaman dengan hutan kecil di belakang rumah. Aku memanggil-manggil nama Raka, tapi tidak ada sahutan. Hanya angin yang berdesir pelan, menggoyangkan daun-daun dengan suara gemerisik yang entah kenapa terdengar seperti bisikan. Aku melangkah lebih dekat ke pagar, dan saat itu aku mendengar suara tawa kecil. Tawa anak kecil, tapi bukan dari arah rumah. Dari dalam hutan, suaranya sangat familiar. Itu suara Raka. Astagfirullah, Raka! Aku berteriak. Kakakku menyusul ke belakang rumah dengan wajah pucat. Kami berdua menatap ke arah hutan, takut untuk melangkah lebih jauh. Beberapa tetangga yang mendengar keributan datang membantu. Tapi saat aku menyebutkan bahwa Raka mungkin masuk ke hutan, wajah mereka langsung berubah. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua, memandangku dengan tatapan serius. "Kamu yakin suara itu dari dalam hutan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ya, saya dengar dia tertawa." Bapak itu menunduk pelan. "Hati-hati, Nak. Jangan-jangan itu bukan Raka yang kamu dengar. Kalau benar suara itu datang dari hutan, bisa jadi itu ulah Wewe Gombel." Aku tertawa kecil, mengira dia bercanda. Tapi tak ada senyum di wajah siapapun. Hanya keheningan dan ketakutan yang perlahan mulai merayap masuk ke dalam hati. Dan malam itu, Raka belum juga ditemukan. Pagi setelah hilangnya Raka, terasa begitu sunyi. Angin seakan berhenti berhembus, dan kicau burung pun nyaris tak terdengar. Desa ini yang biasanya hangat dan bersahaja, kini terasa dingin dan asing, seolah sesuatu sedang mengintai menunggu. Aku tidak bisa diam saja. Setelah sarapan yang nyaris tak tersentuh, aku kembali ke belakang rumah, ke tempat terakhir kali Raka terlihat. Jejak kaki berlumpur itu masih samar terlihat, meskipun tanah mulai mengering. Aku mengikuti arah jejak itu, menuju pagar kayu yang berbatasan dengan hutan kecil. Di ujung pagar berdiri sebuah pohon beringin tua besar, lebat dan menjulang tinggi. Konon pohon itu sudah ada sejak zaman Belanda. Orang-orang desa menyebutnya beringin penunggu. Tak ada yang berani mendekat. Setelah maghrib, aku berdiri memandangi pohon itu, merasakan bulu kuduku meremang. Tiba-tiba terdengar suara.
Bukan suara angin, bukan suara hewan, tapi bisikan halus, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas bagiku. Raka, di sini? Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Raka, bisikku balik. Tidak ada jawaban, hanya desiran angin. Lalu bisikan itu terdengar lagi. Lebih dekat. Main sama aku. Aku mundur selangkah. Nafasku sesak. Itu bukan suara Raka. Itu suara lain. Suara perempuan lirih. Seperti suara dari balik kabut. Aku langsung berbalik dan lari kembali ke rumah. Kakakku melihat wajah pucatku dan langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Aku ceritakan semuanya tentang pohon beringin, tentang bisikan itu. Tapi sebelum aku selesai, nenek menyuruh kami diam. Wajahnya berubah tegang. Ia lalu menurunkan suara. Jangan pernah sahut bisikan dari pohon beringin itu, katanya. Itu bukan Raka, itu dia. Aku menelan ludah. Dia, nenek menunduk. Wewe Gombel. Ia bercerita bahwa dulunya ada seorang perempuan yang meninggal bunuh diri karena dianggap mandul. Arwahnya bergentayangan, menculik anak-anak yang dianggap diabaikan oleh orang tuanya dan menyembunyikannya di alam lain. Pohon beringin itulah tempat favoritnya. Tapi Raka nggak diabaikan. Protesku, dia dicintai. Nenek menggeleng. Makhluk itu tidak selalu menculik anak-anak yang disia-siakan. Kadang dia hanya ingin teman. Malamnya, aku sulit tidur. Tapi sekitar tengah malam, aku mendengar suara. Langkah kecil, seperti anak kecil yang berlari di atas lantai kayu. Aku keluar kamar, mengikuti suara itu. Langkah itu berhenti di dekat jendela yang menghadap ke pohon beringin. Dan saat aku mengintip dari balik tirai, aku melihatnya. Sosok anak kecil berdiri membelakangi rumah. Diam, menatap pohon beringin. Raka atau sesuatu yang menyerupainya. Sejak malam itu, aku tidak pernah tidur nyenyak. Sosok Raka yang kulihat berdiri menghadap pohon beringin terus menghantui pikiranku. Tapi anehnya, saat aku keluar rumah untuk memastikan, dia sudah tak ada. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun basah. Pagi harinya, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu mungkin hanya mimpi. Tapi ketika aku kembali ke jendela, tempat aku melihatnya berdiri, aku menemukan sesuatu. Sebuah jejak tangan kecil di kaca jendela. Seolah seseorang berdiri di sana, menyentuh kaca dari luar. Dan itu bukan tangan orang dewasa. Aku langsung memanggil kakakku dan nenek. Mereka hanya bisa terdiam menatap bekas tangan itu. Nenek menghela napas panjang. Dia sudah mulai menunjukkan diri, katanya dengan suara rendah. Itu tandanya dia belum puas. Belum puas apa? Tanyaku. Belum puas membuat kita takut. Belum puas mengambil sepenuhnya. Hari itu kami tidak keluar rumah. Tapi rasa tidak aman itu tetap menggantung di udara. Dan ketika malam kembali datang, suasananya lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu terasa redup. Udara di dalam rumah dingin meski jendela tertutup rapat. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena suara berderit. Lantai kayu di depan kamarku seperti diinjak pelan-pelan. Aku menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Derit itu berhenti. Aku bangkit perlahan, membuka pintu kamar, dan kulihat cahaya bulan menembus tirai jendela ruang tamu. Dan di sana, bayangan itu muncul. Sosok perempuan berdiri di balik jendela
Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus, namun bagian dada tampak besar dan menggantung tidak wajar. Seperti dua kantong gelap yang bergerak pelan seiring tubuhnya bernapas. Aku tertegun, tak bisa bergerak. Dia menoleh perlahan dan aku melihat matanya merah menyala, penuh kebencian dan kesedihan. Seketika tubuhku lemas, tapi sebelum aku jatuh, sosok itu menghilang. Hanya bayangan bulan yang tersisa di jendela. Aku menangis malam itu, bukan karena takut, tapi karena aku tahu ini bukan mimpi. Ini nyata, dia benar-benar datang. Paginya, nenek memutuskan memanggil seseorang. Seorang dukun tua dari desa sebelah yang dikenal bisa melihat yang tak terlihat. Kalau dia sudah memperlihatkan wujudnya, kata nenek, itu artinya waktunya semakin dekat. Kita harus cepat sebelum semuanya terlambat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya Raka tidak hanya hilang. Dia sedang ditahan oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Namanya Mbah Suro. Lelaki tua dengan rambut putih panjang yang diikat ke belakang, kulitnya keriput dan matanya tajam seperti elang. Meski tubuhnya kurus, wibawanya sangat kuat. Saat pertama kali melangkah ke dalam rumah nenek, udara seakan berubah. Sunyi, lebih berat dari biasanya. Tanpa banyak basa-basi, Mbah Suro langsung meminta segelas air putih dan sebatang kemenyan. Ia duduk bersila di ruang tamu dan menutup matanya. Kami bertiga, aku, kakakku, dan nenek duduk diam menanti. Asap kemenyan mulai naik dan ruangan dipenuhi aroma menyengat yang entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Setelah beberapa menit hening, Mbah Suro membuka matanya. Tatapannya lurus ke arah jendela tempat aku melihat sosok wewe gombel malam sebelumnya. Dia memang di sini, katanya lirih, tapi tidak sendiri. Aku menelan ludah. Maksudnya makhluk itu membawa Raka ke dimensi lain. Dunia antara hidup dan mati, tempat jiwa-jiwa anak kecil ditahan untuk menjadi temannya. Tapi Raka belum sepenuhnya tertarik. Dia masih ingat keluarganya. Kakakku menunduk, matanya basah. Bisakah kita membawanya pulang? Mbah Suro mengangguk pelan. Bisa, tapi tidak mudah. Kita harus memutus tali gaib yang mengikat Raka dengan makhluk itu. Dan untuk melakukannya, kita perlu membuatnya muncul dengan kehendaknya sendiri. Aku bingung bagaimana caranya memancing makhluk seperti itu keluar. Mbah Suro menatapku dengan sesuatu yang ia anggap milik. Ia meminta kami mengambil barang-barang milik Raka. Mainannya, pakaian favoritnya, bahkan bantal kecil yang selalu ia peluk saat tidur. Semuanya dikumpulkan dan dibawa ke halaman belakang dekat pohon beringin. Saat senja mulai turun, Mbah Suro mulai melakukan ritual. Ia menggambar lingkaran dengan kapur putih dan meletakkan barang-barang Raka di tengahnya. Kemenyan dinyalakan di 4 penjuru mata angin. Mantra-mantra kuno dilantunkan dengan suara dalam dan bergetar. Langit perlahan menggelap. Awan pekat menggantung rendah. Angin mulai berputar di sekitar pohon beringin. Daun-daun jatuh berputar seperti taufan kecil. Aku dan kakakku berpegangan tangan, ketakutan. Lalu terdengar suara. Bukan mantra, bukan angin. Tawa anak kecil diikuti oleh suara perempuan. Serak, pelan. Jangan ambil dia. Dia anakku sekarang.
Kami semua membeku. Dari balik kegelapan, di antara akar beringin yang besar, sosok itu muncul. Samar, wajahnya tak jelas. Rambut panjang menutupi sebagian besar tubuhnya. Dan di pelukannya, sosok anak kecil yang tak asing. Raka. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Tante, tolong. Dan sebelum aku bisa bergerak, semuanya menghilang. Gelap, sunyi, dan Mbah Suro jatuh tersungkur ke tanah. Malam itu, udara di desa terasa begitu dingin. Sejak ritual Mbah Suro, suasana seperti berubah. Rasa takut masih menghantui kami, tapi juga ada secercah harapan. Aku dan kakakku tidak bisa tinggal diam. Kami harus mencari Raka, berusaha menemukan jejaknya. Sekecil apapun itu, kami memutuskan untuk keluar malam-malam, membawa senter dan beberapa barang milik Raka sebagai tanda pengingat. Langkah kaki kami terdengar jelas di atas jalan setapak yang berdebu. Hutan di sekitar desa terasa lebih gelap dan menakutkan dari biasanya. Setelah berjalan beberapa menit, kami tiba di dekat pohon beringin tua. Pohon itu berdiri megah dengan akar besar yang seperti tangan raksasa mencengkeram tanah. Di bawah sinar bulan, bayangan pohon itu terlihat menyeramkan. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kami. Tiba-tiba, kakakku berhenti dan menunjuk ke tanah. Di bawah cahaya senter, terlihat jejak kaki kecil berlumpur yang samar seperti yang pernah aku lihat saat Raka hilang. Aku segera mengikuti jejak itu. Jantungku berdegup kencang. Jejak kaki itu membawa kami masuk lebih dalam ke hutan yang biasanya tidak kami masuki. Angin dingin berhembus pelan, membuat daun-daun bergemerisik seperti bisikan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara anak kecil tertawa dan tangisan jauh di kejauhan. Kami terus berjalan, dan tiba-tiba aku melihat sesuatu berkilat di tanah, sebuah kalung kecil yang biasa Raka pakai. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar, dan rasa haru langsung menyelimuti. Ini tanda, aku bilang pada kakakku. Raka pasti tidak jauh. Kami semakin bersemangat, tapi semakin masuk ke dalam hutan, suasana semakin gelap dan mencekam. Bayangan-bayangan hitam tampak bergerak di antara pepohonan, membuat bulu kudukku merinding. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari balik semak, bisikan yang mengerikan. Jangan ikut, jangan ikut. Aku menggenggam tangan kakakku erat-erat, tapi suara itu terus memanggil, semakin mendesak. Kita harus berhati-hati, kata kakakku. Ini pasti jebakan. Kami memutuskan berhenti dan menunggu. Di tengah keheningan, suara anak kecil yang lemah terdengar. Tolong, aku di sini. Kami segera berlari ke arah suara itu, tapi bayangan hitam besar muncul dari balik pohon, menghalangi jalan kami. Suara tertawa seram terdengar memenuhi hutan. Kami terjebak. Namun, dalam kepanikan itu, aku teringat kata-kata Mbah Suro tentang tali gaib yang harus diputus. Aku merogoh tas dan mengeluarkan mainan Raka, sebuah boneka kecil yang selalu ia bawa. Aku melambaikan boneka itu sambil memanggil nama Raka dengan suara paling lembut yang aku bisa. Perlahan, bayangan hitam itu mundur sedikit, seolah takut. Raka, pulanglah, aku berbisik. Suasana berubah. Hutan terasa lebih tenang, dan dari kegelapan terdengar suara kecil yang semakin jelas. Aku di sini. Kami mendekat dengan hati-hati, berharap bisa membawa Raka pulang. Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa dan hutan
sekitar pohon beringin tua. Suasana terasa berat, seperti udara itu sendiri menahan napas. Setelah pencarian kami di malam sebelumnya, aku dan kakakku memutuskan untuk kembali ke hutan. Kali ini dengan Mbah Suro yang siap membantu. Kami membawa peralatan sederhana, api unggun kecil, kemenyan, dan beberapa barang kesayangan Raka. Mbah Suro berjalan di depan, membaca mantra-mantra perlahan. Setiap kata yang diucapkannya bergema di antara pohon-pohon, menciptakan suasana yang mencekam namun penuh harapan. Kabut semakin tebal, hampir membuat kami kehilangan arah. Tiba-tiba dari balik kabut, sosok itu muncul. Wewe Gombel. Penampilannya lebih mengerikan dari yang pernah kukira. Rambutnya yang panjang dan kusut seperti ular yang merayap. Tubuhnya kurus dan kulitnya pucat kebiruan. Matanya merah menyala, menatap kami dengan penuh kebencian, namun ada kesedihan yang tersirat di sana. Di pelukannya, Raka terlihat lemah. Matanya sayu dan tanpa ekspresi. Namun saat melihat kami, seolah ada sedikit harapan yang berkelip di dalamnya. Mbah Suro segera membentuk lingkaran perlindungan dengan kapur putih di tanah. Dia mulai melantunkan mantra-mantra yang lebih kuat dan intens. Asap kemenyan mengepul ke udara dan aroma tajamnya menyebar ke seluruh area. Wewe Gombel mengerang marah, mengeluarkan suara seperti raungan yang memecah keheningan malam. Ia mencoba mundur, tapi lingkaran perlindungan membuatnya terperangkap. "Lepaskan anak itu," seru Mbah Suro dengan suara tegas. Wewe Gombel mengangkat Raka sedikit lebih tinggi, seolah ingin melindungi atau memperlihatkan, "Dia milikku, dia satu-satunya temanku." Suaranya serak dan penuh keputusasaan. Aku melangkah maju, suara bergetar. "Raka adalah keluargaku. Kami mencintainya. Tolong, lepaskan dia." Sosok itu terdiam sejenak. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam dan kesepian yang tak terucapkan di dalam matanya. Seperti ada beban berat yang membuatnya bertindak begitu. Mbah Suro terus melantunkan mantra, mencoba memutus tali gaib yang mengikat Raka dan Wewe Gombel. Perlahan, aura gelap yang mengelilingi pohon beringin mulai memudar. Tiba-tiba, Raka terlepas dari pelukan Wewe Gombel dan terjatuh ke tanah. Aku segera menggendongnya. Hatiku penuh campur aduk antara lega dan sedih melihat kondisinya yang lemah. Wewe Gombel menatap kami sekali lagi, lalu menghilang bersama kabut malam yang perlahan mencair. Kami bergegas pulang dengan Raka yang mulai membuka matanya dan mengeluarkan suara lembut. Malam itu, kami belajar bahwa cinta dan keberanian bisa menembus dunia mistis sekalipun. Tapi kami juga tahu bahwa makhluk seperti Wewe Gombel bukanlah musuh biasa. Dia adalah makhluk yang terluka dan kesepian. Setelah malam yang penuh ketegangan dan kelegaan, saat kami berhasil membawa Raka kembali, aku tidak bisa berhenti memikirkan sosok Wewe Gombel. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia menculik keponakanku? Rasa penasaran itu membuatku meminta Mbah Suro untuk menceritakan lebih banyak tentang makhluk yang selama ini dianggap menakutkan itu. Mbah Suro menghela napas panjang. Matanya menatap jauh ke dalam kegelapan malam. Wewe Gombel bukanlah sekadar hantu yang jahat, katanya dengan suara pelan. Dia adalah jiwa seorang wanita yang sangat terluka dan kesepian. Menurut cerita lama yang diwariskan secara turun-temurun, Wewe Gombel adalah seorang ibu yang hidup di zaman dulu
dicap sebagai orang jahat karena kehilangan anaknya. Dalam kesedihannya yang mendalam, dia mengasingkan diri di hutan, menjadi makhluk gaib yang membawa anak-anak yang dianggap terlantar atau terabaikan oleh keluarga mereka. Dia menculik anak-anak bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberi mereka perlindungan dari dunia yang kejam. Lanjut Mbah Suro. Namun, karena penampilannya yang menakutkan dan cara dia membawa anak-anak itu, orang-orang mulai takut dan menganggapnya sebagai ancaman. Aku termenung. Bayangan Wewe Gombel yang penuh amarah dan kesedihan kini menjadi lebih manusiawi. Dia bukan monster, tapi makhluk yang terperangkap antara dunia manusia dan dunia roh, mencari kasih sayang yang tak pernah didapatkan. Kembali ke rumah, aku melihat Raka tidur dengan tenang. Tubuhnya masih lemah, tapi ada harapan di matanya. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Mungkin yang diperlukan bukan hanya membawa Raka pulang, tapi juga menyembuhkan luka di balik sosok Wewe Gombel itu. Aku mulai memikirkan bagaimana cara menghormati dan mengingatnya. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan penghormatan. Sebuah tradisi yang mungkin bisa menghapus kebencian dan rasa takut yang telah lama melekat pada cerita ini. Malam itu, aku dan keluarga memutuskan untuk membuat sebuah tempat kecil di pinggir hutan, sebuah altar sederhana dengan bunga, dupa, dan lilin sebagai tanda penghormatan untuk jiwa-jiwa seperti Wewe Gombel yang terluka dan kesepian. Kami berharap dengan cara ini, makhluk seperti dia bisa menemukan kedamaian dan tidak lagi membawa ketakutan, tapi kasih sayang pada anak-anak yang terlantar. Cerita tentang Wewe Gombel bukan hanya kisah horor biasa. Ia adalah pengingat tentang cinta, kehilangan, dan bagaimana kita sebagai manusia harus belajar memahami yang tak terlihat dengan hati. Dan untuk Raka, aku berjanji akan selalu menjaganya, memastikan dia tumbuh dalam cinta dan perlindungan, jauh dari bayang-bayang kesedihan yang pernah membayanginya.